Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan selalu mengasihi kami. Dan pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami lakukan dengan sukacita di sepanjang hidup kami. Dan kami juga memberitakannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ayub pasal 31 ayat 29 sampai 30. Ayub 31 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Apakah aku bersukacita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Tema renungan kita hari ini adalah kemenangan sejati adalah mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pembelaan integritasnya, Ayub menunjukkan standar kesalehan yang sangat tinggi. Ia tidak hanya menghindari tindakan jahat terhadap musuhnya, tetapi juga menjaga sikap hatinya. Ayub memahami bahwa dosa tidak hanya terjadi melalui perbuatan, melainkan juga melalui sukacita yang salah ketika melihat orang lain jatuh. Hati yang diperbaharui oleh Allah tidak menemukan kesenangan dalam penderitaan sesamanya, bahkan ketika orang itu adalah musuhnya. Ayub menegaskan bahwa ia tidak pernah menikmati kehancuran orang yang membencinya. Secara alami, manusia sering tergoda untuk merasa puas ketika orang yang menyakiti mereka mengalami kesulitan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa pembalasan adalah hak Allah, bukan manusia. Ketika seseorang bersukacita atas penderitaan musuhnya, ia sedang menunjukkan bahwa kepahitan masih menguasai hatinya. Sebaliknya, kasih karunia Allah memampukan orang percaya untuk menyerahkan penghakiman kepada Tuhan yang adil. Selanjutnya Ayub berkata bahwa ia tidak membiarkan mulutnya berdosa dengan mengutuk musuhnya. Ini menunjukkan penguasaan diri yang lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Ketika terluka, manusia cenderung menggunakan perkataan sebagai senjata untuk melukai balik. Namun, Ayub memilih jalan yang berbeda. Ia menolak menggunakan lidahnya sebagai alat pembalasan. Sikap ini menjadi bayangan dari ajaran Kristus yang memerintahkan umatnya untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, periksalah hati ketika melihat orang yang pernah menyakiti kita mengalami kesulitan. Apakah kita diam-diam bersukacita? Ataukah kita berduka dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Kedewasaan rohani tidak diukur dari seberapa keras kita melawan musuh, melainkan dari seberapa besar kasih karunia Allah mengubah respons kita terhadap mereka. Kristus sendiri tidak membalas ketika dihina, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Ketika kita belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita mengalami kebebasan dari kepahitan dan menikmati damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas.
Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.